Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom menjuah-juah saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita diizinkan kembali bertemu dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk menerima firman Tuhan, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami benar-benar bersyukur ya Tuhan. Kami merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan melalui Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk firman yang sebentar lagi akan kami terima, kami dengar, kiranya Roh Kudus Tuhan yang benar-benar hadir, benar-benar membimbing dan mengajari kami untuk memahami firman Tuhan yang menjadi pedoman, penuntun dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar di pagi ini diambil dari Amos 5 ayat 24. Begini firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah sering mendengar tentang perjalanan bangsa Israel yang berkali-kali Tuhan tolong. Bagaimana bangsa Israel dalam penderitaannya, dalam penindasan yang mereka terima, namun Tuhan selalu tolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Penuntunan Tuhan akhirnya membawa bangsa ini sampai menjadi bangsa yang lebih besar. Saudara-saudari, kitab Nabi Amos ini sekitar abad ke-8 di mana dapat dikatakan bangsa Israel ada pada masa kejayaannya dari semua aspek kehidupannya. Karena penindasan sebelumnya yaitu Asyur yang perlahan-lahan akhirnya kalah, membuat bangsa Israel akhirnya menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang lebih kuat, menjadi bangsa yang lebih hebat. Namun apa yang terjadi dalam masa ini dengan kekuatan yang mereka miliki akhirnya membuat mereka melupakan prinsip-prinsip yang seharusnya selalu mereka ingat bahwa mereka ada di tahap itu merupakan pertolongan Tuhan. Namun ternyata mereka mengabaikan perintah Allah dan hidup dalam ketidakadilan. Bahkan mereka pada saat itu mulai menindas orang lemah, menindas orang miskin. Orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin pada saat itu sudah bertindak amoral, jauh dari perintah Tuhan yang seharusnya mereka lakukan. Mereka bahkan menyembah patung-patung yang dibuat bagi mereka. Begitu banyak hal yang ternyata membuat mereka sebenarnya telah mengabaikan perintah-perintah Allah. Namun apa yang terjadi, kita lihat bahwa bangsa Israel pada saat itu dengan kerajinan mereka tetap menjalankan ritual-ritual, peribadahan-peribadahan, perayaan-perayaan hari raya bangsa Israel, tetap memberikan korban sajian untuk penyembahan mereka, korban bakaran, dan semua kegiatan-kegiatan peribadahan mereka yang tetap mereka lakukan membuat mereka menganggap mereka sudah hidup dalam kebenaran dan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Namun
dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menjalankan apa yang benar. Hal ini dapat menjadi perenungan kembali bagi kita. Jangan-jangan keimanan, kekristenan kita pada saat ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada bangsa Israel pada masa itu. Bahwa ketika kita rajin ke gereja, kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, membuat kita berpikir kita sudah hidup benar. Bahkan seperti bangsa Israel yang berani mengatakan sangat menantikan hari Tuhan, bahwa hari penghakiman itu dianggap sebagai hal yang sangat mereka nantikan, padahal kehidupan mereka benar-benar sudah jatuh ke dalam dosa. Jangan-jangan kita juga dalam kehidupan kita pada saat ini, kekristenan kita tidak menjadi berguna bagi orang lain, tetapi kekristenan kita hanya sejauh ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam gereja. Hal ini perlu kita renungkan bagaimana kehidupan bergereja kita pada saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita seharusnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bertindak adil kepada semua orang. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan selalu berpihak pada orang yang lemah dan akan selalu mendengar seruan orang yang tertindas. Karena akan sangat celaka ketika kita menggunakan jabatan, kekuatan kita untuk menindas orang lain dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Apa yang dapat kita pelajari dari kitab Amos pasal 5 pada hari ini, bahwa dalam pasal ini Amos membongkar kemunafikan orang kaya Israel dan pemimpin-pemimpin yang pada saat itu menggambarkan mereka setia dalam pertemuan agama, setia dalam memberikan persembahan dan korban, tetapi tidak mempedulikan orang yang miskin dan mengabaikan ketidakadilan. Sangat jauh hidup dalam kebenaran. Amos juga mengatakan bahwa itu semua kepura-puraan dan Allah membenci ibadah yang benar-benar terpisah dari cara hidup mereka yang memperlakukan orang lain dengan tidak adil dan tidak benar. Saudara-saudari, hubungan yang benar dengan Allah seharusnya membawa perubahan pada hubungan kita dengan orang lain, yang artinya hubungan yang benar dengan Allah akan membawa kita memiliki hubungan yang benar juga dengan orang lain. Karena ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, kita akan tahu bagaimana seharusnya kita memperlakukan setiap orang yang berada di sekitar kita. Dan di Amos 5 ayat 24 ini juga kita diingatkan bahwa sebenarnya ibadah yang sejati itu adalah ketika kita membiarkan keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Yang artinya kebenaran mengacu pada hak-hak dasar dan hubungan antar manusia yang adil tanpa memandang perbedaan sosial. Dan keadilan yang dimaksud adalah mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan, yaitu membereskan ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Keadilan yang bergulung-gulung ini disampaikan merujuk pada ombak di lautan, yang artinya bergulung-gulung, yang kuat, yang tidak pernah berhenti, bukan seperti sekedar air yang menggenang dan atau mengalir pelan. Namun keadilan itu seharusnya bergulung-gulung seperti ombak yang kuat di lautan. Dan kebenaran seperti sungai, yang artinya dapat kita melihat bahwa di sebuah sungai aliran mata air yang terus ada dan tidak pernah berhenti. Artinya kebenaran dan keadilan seharusnya mendominasi dalam kehidupan umat Allah yang mengaku setia. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama jika kita gagal membantu orang yang seharusnya mampu kita bantu. Dan tidak ada pemisahan antara ibadah komunal dan kehidupan moral. Ibadah yang benar melampaui batasan bangunan dan aturan-aturan kegiatan-kegiatan peribadahan yang setiap hari kita lakukan atau di dalam setiap kegiatan peribadahan yang kita lakukan di gereja kita. Ini menjadi renungan kita pada hari ini. Biarlah keadilan dan kebenaran seharusnya mendominasi di dalam kehidupan kita,
Mari jauhkanlah segala hal-hal yang membuat kita berpikir kita sudah melakukan hal yang benar, padahal kita hanya sekedar ikut beribadah namun tidak dapat menerapkan peribadahan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Peribadahan yang sejati, ibadah yang sejati seharusnya melampaui batasan bangunan dan segala kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di gereja kita. Demikian firman Tuhan, selamat merenung. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami percaya dan kami yakin bahwa Roh Kudus Tuhan akan membimbing kami, memberikan kami pengertian, pemahaman akan firman Tuhan yang telah kami dengar, membawa kami menyadari bahwa segala kegiatan peribadahan yang kami lakukan seharusnya tidak membuat kami melupakan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ibadah yang sejati melampaui batas bangunan dan ritual-ritual kegiatan yang kami lakukan di gereja Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong setiap anak-anak Tuhan yang mau hidup benar, hidup adil dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa agar setiap kami, anak-anak Tuhan, mau berjuang untuk menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami mampu menjadi contoh seperti yang Tuhan telah teladankan bagi kami, anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Runggun Cisalak. Kiranya Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ada di Runggun Cisalak. Kami berdoa untuk seluruh pelayan, pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ dan pengurus kategorial. Kiranya Tuhan tetap berkati pelayanannya dan setiap pelayanan yang mereka lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, semangat, kesehatan agar dalam pelayanannya mereka dapat benar-benar merasakan kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang ada di Runggun ini. Kiranya Tuhan tetap berkati, Tuhan lindungi, tetap sehat, agar mereka tetap hidup dalam sukacita yang datangnya dari Tuhan. Semua pekerjaan, usaha, kiranya Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap berkati, agar dari semua yang mereka kerjakan dapat menghasilkan seperti yang mereka harapkan. Dan kami juga berdoa agar mereka tidak pernah lupa untuk mengucap syukur akan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang berada di Runggun Cisalak. Banyak hal yang kami harapkan Tuhan, banyak hal yang mau kami minta, tapi kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami terima dan kami imani segala hal-hal baik yang Tuhan telah sediakan, dan kami percaya Tuhan mampukan kami untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi berkat untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kami, menjadi berkat untuk semua orang yang kami temui dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom mejuah-juah, man banta krimi.